Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Nah, pada contoh soal kedua ini kita diperintah untuk mencari nilai maksimum. Nah, soalnya yaitu produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 300 gram bahan pertama dan 120 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 70 kilo dan bahan kedua 60 kilo. Harga model pertama adalah Rp. Rp300.000 dan model kedua yaitu sejumlah Rp400.000. Jadi disimpulkan ada disederhanakan dalam bentuk tabel seperti ini agar kita lebih enak untuk melihatnya. Nah, untuk model 1 itu kita misalkan dengan X dan model 2 kita misalkan dengan Y. Nah, fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 300.000 X ditambah 400.000 Y. Ini didapatkan dari harga model pertama dan harga model kedua. Nah, untuk fungsi kendala yang kita miliki yaitu 300X ditambah 180 Y kecil dari atau sama dengan 70.000 dan fungsi kendala yang kedua yaitu 120X ditambah 170Y kecil dari atau sama dengan 60.000. Nah, untuk pengerjaannya kita bisa langsung buka saja aplikasi POMQM-nya. Nah, jika sudah dibuka maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pengerjaan program linear maka kita akan mengklik linear programming. Double klik, maka akan muncul nih tabel seperti ini. Untuk titelnya kita ganti dengan tadi saya buat contoh 2, sini saya buat juga contoh 2. Untuk number of concepts-nya ini berapa banyak fungsi kendala yang kita miliki. Nah, tadi pada soal kita memiliki fungsi kendalanya sebanyak 2, yaitu 300X ditambah 180Y kecil dari atau sama dengan 70.000 dan 120X ditambah 170Y kecil dari atau sama dengan 60.000. Nah, untuk variabelnya juga nah, jadi fungsi kendalanya tadi 2 dan variabelnya juga kita punya 2 yaitu X dan Y. Nah, untuk pada soal ini kita dituntut untuk mencari nilai maksimas. Jadi pada objektifnya kita klik maksimasnya. Setelah itu kita okekan saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita lanjut pada tahap selanjutnya, kita ubah dulu konslet 1 ini. Kita ubah menjadi kendala 1. Konslet 2 ini kita ubah jadi kendala 2. Nah, jika sudah diubah, kita lihat tadi, maksimas dari fungsi Z yang kita miliki yaitu 300.000. Nah, untuk 300.000 ini, titiknya tidak perlu kita buat. Dan Y-nya tadi 400.000. Ini didapatkan dari soal yang kita punya tadi, dari Z yang kita punya ini tadi. Nih. Nah, untuk X1 dan X2 kan kita tadi punya variabelnya X dan Y. X1 ini kita ibaratkan dengan X dan X2 ini kita ibaratkan dengan Y. Nah, untuk kendala 2 ini tadi kita punya 300X, Y-nya itu 180, kecil dari atau sama dengan 70.000. Kita okekan. 70.000. Ingat ya, titiknya tidak perlu kita buat. Untuk kendala 2 ini kita punya fungsi tadi 120X, ditambah Y-nya tadi 170Y, tandanya sudah kecil dari atau sama dengan 60.000. Kebanyakan nolnya. Nih, 60.000. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita klik solve. Nah, di sini akan muncul solusi dari fungsi tujuan yang kita cari tadi. Nih, akan muncul fungsinya
X-nya yaitu 3, untuk X1-nya yaitu 37,41, X2-nya 326,53, dan RAHS-nya yaitu 1.418.367 perak atau rupiah. Nah, untuk melihat ranking, kita bisa klik ranking. Nah, ini maka akan muncul ini, lower bound sama upper bound. Pada tabel ranking ini terlihat nilai original dari value masing-masing batasan. Nih, akan muncul ini, rankingnya. Lower bound-nya untuk kendala 1 ini, upper bound-nya untuk kendala 1-nya 150.000, dan kendala 2-nya berjumlah 28.000. Untuk upper bound-nya kendala 2-nya ini. Kita juga bisa melihat solution list. Nah, ini solution list-nya. Tadi karena variabelnya kita miliki 2, jadi ada variabel basic-nya juga 2 dan non-basic-nya 2. Ini dari solution list-nya. Jika kita ingin melihat iteration-nya bisa juga. Nih, tabel iteration-nya akan keluar. Nah, iteration ini merupakan tahap perhitungan seperti perhitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi optimalnya. Nah, berdasarkan dari fungsi tujuan yang kita miliki tadi, ini iterasinya ada 3. Bisa juga kita mau melihat dual. Nih, akan keluar seperti ini. Kita juga bisa melihat grafik. Karena kita punya 2 variabel, jadi bisa kita lihat grafiknya. Nih, yang ini untuk daerah yang diarsip. Ini titik potong pertemuannya. Sekian, terima kasih.